Perkenalkan, nama saya Alverta Nyola Putri Gustafira. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari filsafat ilmu. Yang pertama, kita akan membahas manusia sebagai al-hayawan al-natik atau makhluk hidup yang rasional. Jadi, manusia didefinisikan sebagai al-hayawan al-natik yang secara harfiah berarti makhluk hidup yang berbicara. Istilah natik atau rasional berasal dari akar kata nataho yang menunjukkan kemampuan mengartikulasikan ucapan. Oleh karena itu, makna rasional di sini lebih mengarah pada kemampuan berbicara secara artikulatif sebagai wujud dari kemampuan berpikir. Sementara itu, istilah hayawan atau hewan berasal dari akar kata hay yang berarti makhluk yang memiliki kehidupan, bukan sekedar binatang dalam pengertian sehari-hari. Untuk menghindari kerancuan makna, istilah hayawan dalam konteks ini lebih tepat diterjemahkan sebagai makhluk hidup, bukan hewan. Jadi, kesimpulannya, definisi manusia sebagai al-hayawan al-natik merujuk pada makhluk hidup yang memiliki kemampuan berbicara sebagai manifestasi dari akalnya. Yang kedua, nafs sebagai jiwa yang berbicara. Jadi, konsep nafs merujuk pada jiwa yang mampu berbicara atau al-nafs al-natikoh. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman mengenai perjanjian primordial antaranya dan ruh anak-anak Adam. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, kami bersaksi. Ayat ini menjadi dasar bahwa jiwa manusia telah diberi kemampuan untuk merespon dan berbicara, bahkan sebelum keberadaan fisiknya di dunia. Jiwa manusia atau nafs memiliki potensi komunikasi dan kesadaran spiritual yang menjadi salah satu karakteristik dasarnya. Yang ketiga, akal atau akal sebagai entitas aktif yang mengikat makna. Kata akal berasal dari akar kata akhola yang berarti memahami, menahan, atau mengikat. Dalam konteks ini, akal adalah entitas aktif yang memahami objek pengetahuan, mengikat makna melalui kata-kata, dan menyusun pengetahuan dalam sistem hubungan yang bermakna. Dengan demikian, akal bukan hanya fungsi kognitif, melainkan realitas batin yang sadar dan reflektif. Yang keempat, ruh sebagai substansi spiritual. Jadi, ruh merupakan entitas non-material yang memiliki sifat sadar dan aktif. Dalam teks suci, disebut sebagai al-ruh. Ruh adalah sumber kehidupan, baik secara spiritual maupun biologis. Penerima amanah kekhalifahan, yakni tanggung jawab sebagai wakil Allah di muka bumi. Pusat pengetahuan spiritual, tempat kebenaran dapat ditangkap dan diresapi. Selanjutnya ada hubungan ruh dengan nafs, qalb, dan akal. Jadi, dalam Al-Quran, ruh juga disebut dengan 3 nama lain, yaitu nafs atau jiwa, qalb atau hati, dan akal atau akal. Karena manusia diciptakan dengan 2 aspek, yaitu spiritual dan fisik, maka istilah-istilah ini punya 2 makna tergantung konteksnya. Pertama, dalam aspek spiritual, ketika ruh sedang menjalankan fungsinya mengatur tubuh, maka disebut nafs, yaitu jiwa. Kedua, ketika ruh menjadi alat persepsi spiritual, ia disebut qalb, yaitu hati. Terakhir, ketika ruh menjalankan fungsi berpikir dan berbicara, ia disebut akal atau akal. Sedangkan jika dikaitkan dengan aspek fisik, ruh berfungsi sebagai sumber kehidupan biologis. Sedangkan jika dikaitkan dengan aspek fisik, ruh berfungsi sebagai sumber kehidupan biologis. Sedangkan nafs berarti kepribadian atau identitas seseorang. Qalb adalah organ yang bertugas mengalirkan darah alias jantung secara biologis, dan akal adalah kekuatan berpikir yang terkait dengan otak manusia. Jadi bisa kita lihat, istilah-istilah ini saling terhubung dan mencerminkan peran ruh dalam berbagai sisi kehidupan manusia, baik lahiriah maupun batiniah. Ruh memiliki banyak nama seperti nafs,
Holk, dan Akhl karena menjalankan berbagai fungsi dalam keberadaan manusia. Namun, istilah ini bukan sekedar simbol fungsi, melainkan menunjukkan realitas spesifik dan mandiri dari tiap istilah, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki ruh, serta hubungan antara ruh dan istilah tersebut bersifat esensial seperti sifat terhadap zat. Kesimpulannya, meskipun nafs, Holk, dan Akhl memiliki realitas masing-masing, ruh adalah unsur yang paling mendasar, yang menopang dan menghidupi semua fungsi tersebut, baik pada aspek spiritual maupun fisik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.